Shalom, selamat pagi. Ada beberapa watan tidak saya sampaikan atau saya ulangi. Namun sebelumnya diberitahukan bahwa yang akan melanjutkan firman pada pagi hari ini adalah beliau Bapak Pendeta Emeritus Eko Puribowo dari GKJ Gendung. Selanjutnya untuk rapat jemaat yang akan diadakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 19 di Gereja Limbus Ponjolo. Yang memimpin rapat adalah Bapak Pendeta Samuel Prasetyo. Itu Bapak Ibu atau saudara yang berkepentingan silakan untuk mengirim majelis untuk mengirimkan suratnya. Selanjutnya perjamuan kudus akan dilakukan pada tanggal Minggu 13 Desember 2020 baik di induk maupun di Pantan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dadaran diadakan tanggal 6, jadi minggu ini. Nanti setelah ibadah akan langsung diadakan dadaran oleh pengkhotbah. Kemudian selanjutnya untuk jemaat yang berusia di atas 65 tahun dan di bawah 14 tahun dianjurkan tetap mengikuti di rumah saja dengan melalui channel YouTube. Dan nanti untuk roti dan anggurnya akan dibagikan oleh masing-masing ketua blok di rumah-rumah. Kemudian untuk Natal, jemaat yang terkasih, Natal pada tahun ini sangat istimewa. Karena istimewanya karena justru tidak ada perayaannya, karena sebagai wujud perhatian kita karena adanya pandemi ini. Jadi nanti Bapak Ibu tetap akan diedarkan amplop persembahan Natal, dan nanti persembahan Natalnya akan digunakan untuk membantu saudara kita baik yang dari gereja maupun yang di sekitaran gereja yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, dan juga akan membantu anak kita yang sekolah di Mamasei PSAK karena tidak bisa membayar uang sekolah. Nanti akan menjadi untuk beasiswa para siswa yang ada yang sekolah di Masei 1. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah menerima amplop bisa masukkan ke amplop persembahan atau titipkan majelis blok, atau bisa juga transfer. Di sini sudah ada nomor rekeningnya bersama Pak Marnaji. Dan ini adalah susunan panitia Natal, monggo dipesani untuk susunan panitia Natalnya. Kemudian baptis CD juga akan diadakan tanggal 20 Desember pukul 7. Untuk itu bagi saudara-saudara yang akan mengikuti CD akan diadakan dadaran atau gladi bersih pada besok hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 17 di Gereja Limbus Ponjolo. Monggo untuk yang akan menerima CD bisa datang di Gereja Limbus Ponjolo besok Selasa. Selanjutnya ini himbauan untuk pelaksanaan pilkada. Seperti Bapak ketahui bahwa 9 Desember nanti kita diadakan pilkada serentak se-Indonesia. Khusus Semarang juga akan mengadakan pilkada atau pilihan wali kota pada hari Rabu 9 Desember 2020. Untuk itu majelis mengimbau Bapak Ibu untuk tetap menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS untuk mencoblos sesuai dengan hati nuraninya. Dan jangan lupa tetap dengan mengadakan protokol kesehatan. Untuk itu sekali lagi tetap kita walaupun mencoblos tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian jemaat terkasih, himbauan untuk Pak Gereja pada pagi hari ini. Selanjutnya tetap jaga kesehatan dan selamat beribadah. Tuhan berkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sebelum lebih lanjut kita menjalani ibadah ini, baiklah kita mawas diri dengan membaca atau mendengar bacaan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai hukum kasih yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita pasti akan mengatakan bahwa kita belum bisa menjalankan dengan sempurna. Sudah berjuang tapi belum sempurna. Oleh karena itu, marilah kita mengakui kekurangan dan dosa kita dalam doa secara pribadi. Doa kita mulai. Dengan kesadaran dan kerendahan hati
Kami mengakui akan kekurangan kami, ketidakmampuan kami menjalankan hukum kasih. Oleh karena itu ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, saatnya kita menerima anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari kitab Yesaya 57 ayat 18 yang mengatakan demikian. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, namun sebelumnya kita datang padanya di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang maha kasih dan maha murah. Di tengah-tengah ibadah ragawi ini, kami hendak bersama-sama mendengar, membaca firman Tuhan dan menggumbulinya. Bukalah hati pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melakukan, dan firman itu menuntun perjalanan hidup kami sampai kehidupan yang akan datang. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan, sehingga ada suasana damai sejahtera, ada suasana yang gembira, sehingga kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Ampuni dosa kesalahan kami dan kuduskanlah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca atau mendengar firman Tuhan dari Alkitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8.
Yang tidak membawa Alkitab bisa buka HP ya. Yang tidak membawa boleh mendengarkan. Demikian kata Alkitab. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberikannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki Advent yang kedua, masuk pada bulan Desember. Pergumulan hari ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tema yang politis, ya. Karena bisa diartikan menyambut peringatan hari Natal, tapi juga bisa diartikan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau menyambut kedatangan Tuhan ke dalam hati kita. Sehingga dengan tema itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pergumulkan. Yang pertama, menyambut dan merayakan peringatan hari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau hari Natal. Dan itu sering kita anggap sangat penting, ya, sehingga seluruh potensi kita kerahkan untuk menyambut dan merayakan Natal. Tetapi kali ini karena pandemi COVID-19 kita diajak untuk mawas diri, ya. Kita diajak untuk introspeksi. Sehingga pesta pora yang biasa dilakukan itu kita gantikan dengan kesederhanaan, dengan keprihatinan, bahkan dengan doa-doa yang lebih sungguh, ya, lebih sungguh, agar kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu kita perlu belajar dari suasana atau kehadiran Tuhan Yesus, terutama dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis ketika menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya pada zaman dulu, ya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Tadi sudah kita baca melalui Injil Markus tadi, ya. Terutama ayat 3 dan ayat 4. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini pada zaman dulu, ya, 2000 tahun silam. Yohanes Pembaptis adalah ditugaskan jadi forerunner, pembuka jalan, menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia ini. Yang dipersiapkan adalah hati, yang dipersiapkan adalah manusia. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ada pertobatan, ada baptisan. Itu sebagai persiapan menyambut kedatangan Yesus ke dunia. Nah, pada saat ini, atau kita yang kedua, pada saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di akhir zaman, atau dengan kata yang mengerikan, kiamat. Ya, jadi kalau orang mendengar kata kiamat itu kan ngeri gitu ya. Kalau akhir zaman itu rumpatio, kiamat itu rasanya tutup usia gitu. Jadi suka tidak suka kita harus menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Bahkan sekarang ini ada banyak orang yang mengatakan jagate wis tuwa, maka banyak bencana. Dari sisi lain itu. Dari sisi yang lainnya orang mengatakan Tuhan begitu marah pada dunia ini karena dunia ini dosanya sudah semakin menumpuk. Ibarat air yang mengalir itu sudah sangat kotor. Maka kemarahan alam itu bisa ditafsirkan menjadi kemarahan Tuhan. Di mana-mana ada bencana. Ya. Termasuk bencana yang sangat mengerikan sekarang ini adalah COVID-19. Yang masih muda jek ana harapan. Nek sing wis tuwa kaya aku ora ana harapan iki. Ngapa? Karena vaksin yang akan dipakai nanti hanya untuk usia 18 sampai 60. Lah nek sing wis usia 70 ora entuk vaksin ya. Nek divaksin ojo-ojo malah ra kuat dan mempercepat malahan itu. Jadi itulah yang terjadi. Oleh karena itu orang tua-tua harus menjaga diri, harus hati-hati. Tapi firman Tuhan memberikan hiburan bagi kita, tidak usah khawatir. Hati yang gembira adalah obat. Saya begitu bisa berkhotbah di mimbar begini rasanya berbunga-bunga, bisa ketemu panjenengan semua ini berbunga-bunga. Bulan Maret sampai dengan Mei itu saya boleh dikatakan stres. Dulu parabola saya potong, pasang lagi, ben iso nonton film pendak dino. Ternyata ndak sampai 1 bulan wis bosen. Ganti apa itu YouTubean. Ternyata orang yang saya senangi mati. Dalang Seno. Ya itu akhirnya udah bosan, mulai itu sekarang mulai Dalang Seno mati sampai hari ini saya udah tidak pernah setel YouTube lagi. Ini artinya bahwa kehidupan ini, hati yang gembira ini tidak diciptakan dari luar, tapi diciptakan dari dalam. Semangat kita gitu loh. Tidak hanya yang tua, yang muda pun penting gitu loh. Yang muda nek wis mulai sudah ya lebih lagi itu enggak. Walaupun ada vaksin, enggak jaminan vaksin itu menyembuhkan gitu loh. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua? Rasul Petrus melalui 2 Petrus 3 ayat 10 menyatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang medeni neng kudu kita. Saya kadang-kadang membayangkan dunia ini penuh dengan api, orangnya digiring api itu ya, ngeri itu rasanya. Kalau kiamat kayak gitu itu rasanya ngeri itu ya. Tapi yang pasti bahwa kapan datangnya seperti pencuri. Artinya kita enggak ada yang bisa meramal. Ada orang-orang, ada pendeta yang meramal sejak tahun 70 sekian itu akan datang kiamat, nanti 2000 lebih, 2020 ternyata belum kiamat. 1970-an itu sudah ada yang ngeramal. Tapi sampai sekarang enggak jadi kenyataan. Dalam suasana akhir zaman itu 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi baru, dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi hari Tuhan itu seperti pencuri yang akan mengubah dunia ini menjadi dunia baru, langit baru, bumi baru, sing semuanya serba benar. Jadi setelah dibersihkan dengan api tadi, semuanya lalu jadi benar. Apa yang penting di sana? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi ketika datangnya langit baru dan bumi baru ini, kalau kita kedapatan tak bercacat, masuk di sana karena kebenaran. Tapi kalau tidak, masuk di sana. Nah, itu ya. Itu kira-kira begitulah gambaran kita. Maka di dalam mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua, kita perlu mempersiapkan hati. Ya, perlu mempersiapkan hati, perlu bertobat. Berusaha untuk benar itu kan bertobat toh. Kalau kedatangan Yesus pertama juga siapa yang bertobat dan dibaptis bisa menerima Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua juga kita dituntut bertobat agar kita ada dalam kebenaran. Walaupun kebenaran kita sampai saat ini belum sempurna. Ada yang bisa sempurna? Belum. Wong sik gane ngapusi ya. Ngapusi anake ya. Sing di anak cilik biasanya ngapusi, artinda anake kelayu, sik bapak ibu suntik, disuntik loh itu. Nah, itu sederhana tuh. Anak cah cilik dihapusi, nek gede lah pinter ngapusi tuh. Nah, itu kira-kira kan demikian kan. Jadi kita ini sebenarnya pewaris, ngapusi itu pewarisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ketiga, sikap tersebut di atas bukannya hanya dipahami secara universal. Artinya pertobatan itu tidak hanya dipahami secara umum saja, tapi justru lebih pada menukik pada persoalan pribadi. Walaupun pertobatan bisa dilakukan secara pribadi, tetapi juga secara massal, secara universal, tapi justru lebih pada persoalan-persoalan pribadi dan mendalam. Baptisan massal, wah seneng, nek wong Kristen ana baptisan massal itu seneng. Ning tahan berapa lama yang baptisan massal itu? Saya pernah mengalami di gereja Selokaton itu baptisan itu lebih dari 200 itu tahun 70 sekian. Tapi setelah itu mereteli, ya, tidak tahan uji. Karena pertobatan ini bukan hanya universal, bukan hanya katut-katut, bukan hanya rubuh-rubuh gedang, tapi soal pribadi, soal hati, ya. Sehingga
bagi saya dan saudara, bagi kita, pertobatan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Tuhan berkenan hadir di dalam hati kita. Bukan hanya hadir di dunia, bukan dalam rangka hadir menghukum, tapi hadir di dalam hati kita, membuat kita tentram, membuat kita tenang, membuat kita selalu berpikir positif. Orang yang bersama Tuhan itu pikirannya selalu positif. Jadi kalau ngecek diri kita masing-masing, kalau kita masih suka berpikir negatif, artinya roh tidak bersama-sama dengan kita. Kalau roh bersama-sama, Roh Kudus bersama kita kok pikirannya negatif, kan tidak mungkin kan? Jadi kan itu yang harus kita cek dalam diri kita sendiri, nggak usah ngecek orang lain. Orang lain begitu, jangan kita menghakimi orang lain gitu lah. Di dalam mempersiapkan pertobatan pribadi itu didasari akan firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Imamat 19, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dasar yang pokok dalam kehidupan kita, baik menyambut Natal, baik menyambut kedatangan Yesus yang kedua adalah kudus. Karena apa? Yesus yang hadir kudus, Tuhan hadir kedua kali kudus. Maka tadi sudah dikatakan kita harus menyambut dalam kebenaran. Kesimpulan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara umum dalam peringatan Natal maupun dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang sangat diperlukan adalah pertobatan. Ya, yang sangat diperlukan adalah pertobatan. Meninggalkan yang jelek, menggunakan yang baru. Ning aja niru ning masjid loh ya. Nggo serandal jelek, mulih ganti anyar. Yaitu sering kan ada keluhan semacam itu, teman-teman muslim itu, wah sandalku ape hilang. Nah, kan itu. Hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan yang mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk yang semua orang. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi sebenarnya Allah itu menghendaki semua manusia itu hidup, semua manusia selamat. Ya, asal dia mau menyadari kefasikannya. Saya dan saudara bisa terjadi merasa suci karena tidak suci, malah tidak selamat. Ya, karena tidak suci merasa suci. Nah, kalau ini merasa fasik, merasa berdosa, merasa bersalah, diampuni oleh Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Kita hening sejenak, masuk di saat teduh. Cukup. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan meletakkan tangan kanan kita di dada kiri, marilah kita memperbarui
iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pendadaran karena minggu yang akan datang akan disiapkan perjamuan kudus bagi jemaat Tuhan. Di dalam pendadaran ini marilah kita hening sejenak dan kita mengingat akan Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi hari ini kami boleh membaca, mendengar firman Tuhan dan menggumulinya. Dan melalui firman Tuhan hari ini kami boleh menyiapkan kedatangan Tuhan. Baik kedatangan Tuhan di hari Natal, kedatangan Tuhan yang kedua kali, maupun kedatangan Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih atas semuanya dan mampukan kami menyerap firman Tuhan lebih jauh, kami dapat memahami dan melakukannya. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu di seluruh muka bumi yang belum bisa melaksanakan ibadah ragawi. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan, sekalipun melalui daring, melalui streaming, Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan pada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh tetap tidak bergoyah imannya. Dan kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu khususnya di GKJ Karangayu. Kami mohon berkat-Mu untuk majelis gereja, Pak Pendeta Nathan, Pak Pendeta Samuel, para penatua dan diaken. Tuhan berkati pelayanannya di masa penuh dengan kesulitan. Pelayanan tidak boleh berhenti. Kami juga berdoa bagi para adiyuswa
yang kadangkala merasa tidak memiliki harapan lagi karena upaya-upaya negara, upaya-upaya medis belum menyentuh kebutuhan para adiyuswa mengenai vaksin untuk COVID-19. Tapi firman Tuhan memberikan obat yang sangat luar biasa, hati yang gembira. Mampukan para adiyuswa memiliki kegembiraan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kami. Warga dewasa yang menjadi tulang punggung keluarga dan gereja, Tuhan berkati pekerjaannya sehingga memiliki hasil yang cukup bahkan berlebih. Para pemuda dan anak-anak yang masih studi juga mengalami kesulitan karena harus belajar jarak jauh, tapi mampukan mereka belajar dengan baik. Bagi para pemuda yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan kiranya campur tangan dan memberikan pekerjaan. Terlebih bagi mereka yang sulit menemukan pasangan hidupnya, Tuhan pertemukan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami hanya bisa pasrah dan berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan berkat bagi para pemimpin kami, sehingga suasana damai sejahtera dialami oleh bangsa ini. Terlebih di dalam persiapan pilkada nanti, tanggal 9, Tuhan berikan suasana yang kondusif bagi seluruh bangsa ini yang sedang menjalankan pilkada, agar bangsa ini menentukan pemimpin-pemimpin yang baik. Bapa dalam surga, saat ini juga saat yang indah bagi kami untuk mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan. Buka hati pikiran kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan kita ini didasari dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah persembahan ini kita bawa di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat-berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Kini kami datang Tuhan membawa persembahan kami yang berasal darimu juga
sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Bapa terhadap-Mu. Terimalah Tuhan dan sucikanlah persembahan kami ini sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya mereka juga bekerja hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni ya Bapa apabila di dalam mempersembahkan kami terhadap salah dan juga dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.